Halo semuanya, perkenalkan saya Arifin. Saya di sini akan menyampaikan UAS tentang kriptografi dan spektrografi. Di sini adalah review jurnal. Yang pertama untuk jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard atau AES pada jaringan Internet of Things (IoT) untuk mendukung smart healthcare. Untuk untuk penulisnya yaitu Alifina Rahmayanti dan Wirawan tahun 2022. Untuk metodenya yaitu pengujian keamanan dengan penetration testing. Hasil penelitian yang pertama mengatasi sniffing dengan enkripsi yang menggunakan perangkat IoT berbasis embedded system dan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Smart Healthcare menggunakan mood sensor untuk menyimpan data pasien seperti profil pasien, detail demografis, diagnosis, sensitive level, dan sebagainya. Yang ketiga, algoritma AES-128 yang diterapkan dapat berjalan baik dengan hasil waktu proses yang lebih lama dibandingkan sistem tanpa menggunakan algoritma AES-128 bit sebesar 0,560 detik untuk enkripsi dan 0,08 detik untuk dekripsi. Yang keempat, penetration testing menggunakan SQL Map didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa database pada testing ini aman dari hacker dan memenuhi unsur kerahasiaan data dan confidentiality. Metode atau kelima, metode enkripsi AES dapat memberikan hasil yang maksimal sehingga metode AES dapat diterapkan pada smart healthcare untuk melindungi data pasien yang dikirimkan menggunakan jaringan IoT. Untuk jurnal yang kedua yang berjudul visualisasi implementasi autentifikasi digital signature menggunakan fungsi hash pada file digital. Untuk penulisnya yaitu Rufaidah Fathiyah Ahmad Rio Ardiansyah tahun 2020. Untuk metodenya yaitu algoritma digital signature. Didapatkan kesimpulan yaitu keamanan sistem informasi sangatlah penting untuk menjaga integritas dan keaslian dari suatu dokumen. Untuk menjaga integritas dan keaslian dari suatu dokumen yaitu menggunakan digital signature. B. Pembuatan algoritma sistem keamanan yaitu digital signature yang terdiri dari dua proses, yaitu signing dan verifying. Sistem visualisasi dari algoritma digital signature bahwasanya alur sudah jelas, namun tampilan terlalu kaku dan juga kurang informatif. Oleh karena itu, sistem ini tidak cocok untuk digunakan oleh orang awam, sehingga seorang harus mempunyai ilmu mengetahui digital signature terlebih dahulu untuk bisa memahami sistem ini. Untuk jurnal ketiga, yaitu yang berjudul keamanan pesan menggunakan kriptografi dan spektrografi, less significant bit pada file kita digital. Penulisnya yaitu Dian Eka Wijayanti dan Wulan Sari Ramadan tahun 2022. Untuk metodenya yang digunakan yaitu keamanan pesan menggunakan Pictionary Keeper dan Flyfire Paper. Kesimpulannya, seringnya terjadi gangguan keamanan data seperti pencurian data oleh orang yang tidak diinginkan. Maka untuk mengatasi permasalahan keamanan tersebut dapat menggunakan metode kriptografi dan spektrografi untuk menghasilkan tulisan acak yang dapat menggabungkan pesan sehingga pesan tersebut sulit dibaca oleh orang lain. Menggunakan gabungan algoritma kriptografi Pictionary Keeper dan Flyfire Keeper serta steganografi LSD. Pictionary Keeper digunakan untuk mengenkripsi kunci agar diperoleh kunci yang berbeda antara pengirim dan penerima. Sedangkan Flyfire Keeper digunakan untuk mengenkripsi pesan sehingga didapatkan pesan acak. Ciphertext yang dihasilkan dari kombinasi teknik substitusi antara Pictionary Keeper dan Flyfire Keeper yang cukup acak dan dapat menggabungkan pola relasi pada plain text dan juga pesan rumit yang digunakan dalam proses penyisipan dapat dikembalikan menjadi pesan rahasia yang dapat dibaca dengan menggunakan program dan kunci yang sesuai. Penyisipan pesan dengan metode LSD dapat dilakukan dengan file citra berformat PNG dengan jenis ADVA
dan pesan yang telah disisipkan dapat diambil kembali menggunakan program dan kunci sesuai. Proses penyisipan pesan mengakibatkan citra mengalami kenaikan ukuran kapasitas dan juga kualitas citra hasil steganografi tidak berubah secara signifikan sehingga tidak membuat orang lain curiga. Nah, dan untuk link jurnal ada di sini. Saya simpan di Google Drive. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.